Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas persamaan simpangan gelombang stasioner atau gelombang yang diam. Ketika gelombang stasioner, maka akan ada dua ujung. Yang pertama adalah ujung terikat. Jadi kalau misalnya ini kita punya tali, kita ayunkan naik turun, kemudian di ujung salah satunya ini diikat, maka gelombangnya akan memantul di garis yang putus-putus ini. Nah, gitu. Kalau misalnya gelombang stasionernya ujung terikat seperti ini, dia punya persamaan gelombang, yaitu simpangannya Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Di mana kita tahu ya, A itu amplitudo, K itu konstanta, X itu jarak, omega itu kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Kemudian untuk yang gambar satu lagi, ketika ujungnya itu bebas. Jadi kalau kita punya tali, kita naik turunkan tali tersebut, kemudian pada salah satu ujungnya ini kita ikat, tapi ikatnya ini nggak mati gitu ya. Jadi dia masih bisa bergerak. Di ujung ini tuh dia masih bisa bergerak, jadi dia nanti akan naik dan turun gitu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau untuk ujung bebas, dia punya persamaan simpangannya tuh Y sama dengan 2A cos KX sin omega T, di mana di sini kita lihat ya bedanya adalah kalau di ujung terikat itu KX-nya ketemu sin, kalau di ujung bebas KX-nya ketemu cos gitu. Kemudian ini keterangannya, kalau misalnya kalian lupa atau kalian mau catat boleh silahkan. Di sini, di pembelajaran kita yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih menghitung kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut atau omega bisa dihitung dengan cara 2pi kali F. Ya, kalau misalnya di soal persamaan simpangan, kita bisa langsung sebut aja omeganya adalah yang ini, yang nempel di T ya. Kalau di ujung terikat, berarti omeganya itu pas habis cos. Kalau misalnya di ujung bebas, omeganya berarti pas abisin. Kalau misalnya dicari dari frekuensi, omega rumusnya 2pi kali F. Nah, kalau misalnya dicari dari periode, rumusnya 2pi per T. Gitu. Kemudian kita tahu F itu adalah jumlah gelombang dibagi T, dan periode adalah waktu dibagi jumlah gelombangnya. Kemudian kita tahu hubungan mereka adalah T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Ya, jadi ini adalah kumpulan rumus yang mungkin akan kepake ketika kita mau mengerjakan soal berkaitan dengan ini. Kita coba. Suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,4 sin 5pi X cos 4pi T, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah kecepatan sudut gelombang, frekuensi gelombangnya, dan periode gelombangnya. Nah, di sini kita cari kecepatan sudutnya, lihat aja di persamaan yang mana yang nempel di T. Nah, ini ya 4pi yang nempel di T adalah kecepatan sudut. Berarti kita langsung jawab atau kita bisa langsung tahu kalau omega adalah 4pi radian per sekon. Sampai sini selesai, atau kalau mau pi-nya diganti juga boleh ya, besarnya 3,14 atau 22 per 7. Lanjut yang B, frekuensi gelombangnya dengan modal rumus omega itu 2pi kali F, berarti F bisa kita cari dong dari omega dibagi 2pi. Nah, makanya kita harus ingat rumus ini ya untuk menghitung frekuensi kalau disediakan persamaan gelombang stasioner. Jadi lanjut, omega dibagi 2pi, omeganya tadi dapat 4pi, 4pi dibagi 2pi dapat berapa? Iya, dapat 2 Hz. Jangan lupa ya satuan frekuensi Hz. Kemudian kita mau cari yang C, periode gelombangnya atau T ya. Kita bisa pakai rumus yang hubungan si omega ini dengan T, atau paling gampangnya adalah kita pakai dengan 1/F ya, karena kita udah tahu frekuensinya 2, langsung aja cari T-nya dari 1/F, yaitu 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu 0,5 ya, jadi kalau kita tuliskan T sama dengan 0,5 sekon, atau sampai setengah juga sama aja ya kalau misalnya jawabannya pecahan. Nah, sekarang kita mau bahas hal lainnya. Kalau tadi kita cari kecepatan sudut, kemudian periode, kemudian frekuensi, sekarang kita mau cari konstanta gelombangnya.
Kalau di persamaan simpangan gelombang stasioner, baik ujung terikat ataupun ujung bebas, kamu tinggal lihat yang nempel di X ya. Kalau di ujung terikat berarti X-nya ini deket sin ya, berarti konstantanya yang ini, nilainya nanti berapa. Kalau di ujung bebas, X-nya ini itu deket cos, berarti K-nya ini kita lihat setelah cos ya, nilainya nanti berapa. Nah, kalau misalnya konstanta gelombang rumus sendirinya, selain ngelihat dari persamaan ini, bisa juga dari K sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini sama dengan gelombang berjalan yang kita bahas di video sebelumnya ya. Dimana kalau misalnya K sama dengan 2pi per lambda, lambda itu kan panjang gelombang ya. Berarti kita bisa cari panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan 2pi per K. Nanti modal K-nya lihat aja di persamaan berapa gitu. Nah, untuk kamu yang lupa, diingat lagi ya satuan-satuannya dan arti dari lambang-lambang kayak Y, A, T, X, lambda, K, dan omega itu apa. Nah, kemudian satu lagi, setelah kita tahu konstanta dan panjang gelombang, ada satu lagi, yaitu cepat rambat atau kelajuan. Di sini lambangnya V, di mana V adalah omega dibagi K. Jadi kamu nanti tinggal lihat aja omega di ujung terikat di sini nih yang nempel di T berapa, kemudian K-nya berapa, tinggal dibagi. Atau di ujung bebas juga sama aja ya, cuma beda kalau omeganya itu deket sin, nanti K-nya lihat yang deket cos. Nah, ini untuk menghitung cepat rambat. Atau bisa juga dicari dengan lambda dikali F, berarti melibatkan panjang gelombang dan frekuensi. Atau lagi bisa dicari dari lambda dibagi T. Jadi panjang gelombangnya berapa nanti dibagi dengan periodenya. Jadi ada 3 ya, bisa pakai omega per K, lambda kali F, atau lambda per T. Kita coba soal. Sebenarnya ini soalnya sama dengan yang di awal tadi ya, keterangannya, persamaannya sama. Yang beda adalah kita teruskan ya. Misalnya di sini tentukanlah yang D ya, karena kan tadi pertanyaannya sampai 3, sekarang sampai C ya. Sekarang yang D bilangan gelombangnya berapa? Kita bisa langsung jawab bilangan gelombangnya yang nempel di X ya. Di sini 5pi X, berarti K-nya atau konstanta atau bilangan gelombangnya adalah 5pi. Kemudian yang E, panjang gelombangnya. Panjang gelombang berhubungan dengan konstanta atau bilangan gelombang. Karena kita pakai rumus yang ada K-nya, yaitu lambda sama dengan 2pi per K, berarti K-nya kita cek di sini. Jadi saling berkesinambungan ya. Ketika kita sudah jawab yang D, kita bisa jawab yang E. Karena yang E butuh konstanta. 2pi per K, lanjut kita masukin K-nya 5pi, jadi 2 dibagi 5 itu berapa? Pi dengan pi kita coret ya. Kita tahu 2 dibagi 5 dapat 0,4. Satuannya meter, karena di sini bilangnya X dan Y dalam meter. Lanjut, kita cari cepat rambat gelombang yang F, yaitu V sama dengan omega dibagi K. Kita pilih yang omega dibagi K ya. Jadi omeganya kita lihat nih 4pi di soal, kemudian K-nya kita lihat di soal 5pi. Jadi tinggal dibagi aja. Pi dengan pi dicoret, 4 bagi 5 dapat 0,8 meter per sekon. Gampang ya. Terakhir, di sini kita punya soal pilihan ganda. Persamaan suatu gelombang stasioner diberikan sebagai berikut, di mana 0,2 sin 8 pi T cos 0,4 pi X, Y dan X-nya dalam meter, T-nya dalam sekon. Dengan Y, kemudian cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah di sini kita ada pilihannya, dan pilihan ini satuannya cm per sekon. Jadi kita tidak perlu mengubah satuan-satuan yang tadinya senti nanti ke meter, itu nggak usah ya, karena di pilihan jawabannya sudah senti dimintanya. Oke, kita langsung pakai V sama dengan omega per K, di mana omeganya kita lihat lagi di sini nih, di persamaan ini. Yang mana? Yang nempel di T ya. Nah, 8pi. 8pi adalah omeganya. Kemudian konstanta K-nya yang nempel di X. Yang nempel di X ada 0,4pi ya. Jadi kita tulis 8pi omeganya dibagi 0,4pi K-nya. Di sini kita bisa coret si pi-nya, pi dengan pi kita coret, jadi tinggal pembagian 8 dengan 0,4. Kalau kita bagi dapat 20 cm per sekon. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang B. Semoga kalian bisa belajar gelombang stasioner untuk menghitung cepat rambat gelombang, konstanta, panjang gelombang, dan tadi kecepatan sudut, periode, dan frekuensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.